Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnan Hadi dari kelas TK B1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program sistem manajemen data alumni yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini dirancang untuk membantu mengelola data alumni seperti menambah data alumni, mengedit data, mencari dan memfilter data, menghapus data, mengurutkan data, menyimpan dan ke file, menyimpan data ke file, serta mengekspor data ke dalam format HTML. Program ini juga dilengkapi dengan fitur login admin, sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses sistem. Pada video ini, saya menjelaskan kode program dari awal sampai akhir, mulai dari library, struktur data, fungsi-fungsi utama, hingga alur kerja program pada bagian main. Pada bagian ini, kita mengimpor beberapa library standar seperti include, studio TD header digunakan untuk fungsi input dan output seperti printf, scanf, forget, dan fopen. Include string TD header digunakan untuk manipulasi string seperti strcmp, strcopy, str, dan strcpn. Nah, lalu include setlib titik header digunakan untuk fungsi umum, meskipun pada program ini penggunaannya tidak terlalu dominan. Kemudian terdapat konstanta. Terdapat konstanta max digunakan untuk menentukan jumlah maksimum data alumni yang dapat disimpan, yaitu sebanyak 200 data. Di sini kita membuat struktur data bernama alumni. Struktur ini memiliki 3 atribut. Satu, nama untuk menyimpan nama alumni, nama atau char. Terus int tahun untuk menyimpan tahun kelulusan. Terus jurusan, char jurusan untuk menyimpan jurusan alumni. Struktur ini sangat penting karena kemungkinan kita mengelompokkan data yang saling berhubungan dalam satu variabel. Kemudian kita membuat array global. Nah, data max digunakan untuk menyimpan seluruh data alumni. Terus jumlah yang ini menyimpan jumlah data alumni yang sedang tersimpan. Alright. Nah, pada bagian ini berisi deklarasi fungsi atau fototipe fungsi. Tujuannya adalah agar fungsi-fungsi tersebut dapat dipanggil sebelum didefinisikan secara lengkap di bawah. Ini adalah praktik yang baik dalam pemrograman C untuk menjaga keteraturan kode. Terus kita lanjut. Nah, pada bagian ini fungsi ini
Fungsi ini digunakan untuk mengamankan sistem dengan mekanisme login. Pengguna diminta memasukkan username dan password. Nah, lanjut. Nah, jika username dan password sudah sesuai, maka login berhasil. Fungsi mengembalikan nilai. Jika salah, login gagal. Fungsi mengembalikan 0. Program langsung berhenti. Ini memastikan bahwa hanya admin yang dapat mengakses sistem. Lanjut. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca data alumni dari file alumni. Data dibaca dengan format nama, tahun, jurusan. Setiap baris dibaca menggunakan scanf, lalu scanf, lalu disimpan ke dalam array. Jika file tidak ditemukan, program tetap berjalan tanpa error. Lanjut kita ke sini. Void save data. Bentar. Void save data. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menyimpan data alumni ke file. Semua data yang ada di array akan ditulis ulang ke file alumni.txt. Fungsi ini dipanggil setiap kali menambah data, mengedit data, atau menghapus data. Lanjut ke void tambah alumni. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambah data alumni baru. Langkah-langkahnya: 1. Mengecek apakah data sudah penuh. 2. Meminta input seperti nama, tahun lulus, atau jurusan. 3. Menghilangkan karakter newline. 4. Menyimpan data ke array. 5. Menyimpan ke file. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa data telah ditambahkan. Lanjut. Edit alumni. Nah, fungsi ini memungkinkan admin mengubah data alumni yang sudah ada. Langkah-langkah mencari alumni berdasarkan nama. Jika ditemukan, admin dapat mengubah nama, mengubah tahun lulus, mengubah jurusan. Data lalu disimpan ke file. Jika nama tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error. Lanjut, cari alumni. Nah, menggunakan fungsi str sehingga pencarian bersifat parsial. Artinya jika keyword cocok dengan sebagian nama, data tetap ditampilkan. Lanjut ke filter nama. Nah, memfilter alumni berdasarkan huruf awal nama.
Fungsi ini juga memperhitungkan huruf besar dan kecil. Lanjut, filter tahun. Nah, menampilkan alumni berdasarkan tahun kelulusan tertentu. Kita lanjut di sini. Hapus alumni. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghapus data alumni berdasarkan nama. Setelah data ditemukan, elemen array digeser ke atas, jumlah data dikurangi, data disimpan ke file. Lanjut ke file sortir data. Sortir data. Terus ya ada PDF ini. Lalu double klik. Menu sortir memiliki dua pilihan. Satu, sortir berdasarkan nama. Dua, sortir berdasarkan tahun lulus. Sortir dilakukan menggunakan algoritma bubble sort. Setelah data disortir, hasil langsung ditampilkan ke layar. Sortir tahun. Lanjut ke ekspor ke HTML. Fungsi ini mengekspor data alumni ke file alumni HTML. Data ditampilkan dalam bentuk tabel HTML, bisa dibuka langsung di brosur. Ini sangat berguna untuk laporan atau dokumentasi online. Lanjut, int main, integer main. Alur program nama, load data dari file. 2. Login admin. 3. Menampilkan menu. 4. Menjalankan fungsi sesuai pilihan user. 5. Program berhasil jika memilih exit. Menu membuat menggunakan perulangan do while sehingga akan terus berjalan sampai user memilih keluar. Nah, sebagai kesimpulan, program ini merupakan contoh aplikasi lengkap menggunakan bahasa C yang mencakup struktur data, file handling, fungsi modular, login sederhana, sorting dan filtering, ekspor ke HTML. Program ini sangat cocok sebagai tugas akhir proyek UAS atau latihan program C tingkat menengah. Makanya saya buat program ini untuk tugas proyek saya
di pembelajaran pemrograman dasar. Sekian video dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, kita run terlebih dahulu. Programnya berjalan ya di sini. Login admin. Misal username Husnan. Kita enter password 123.